Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab atau pembahasan yang membahas tentang perjalanan daripada Al-Isra wal Mi'raj. Seakan-akan kita membayangkan dan melihat langsung perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Setelah kemarin yang terakhir bahwa berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengendarai buraq, lalu melewati tempat yang pertama Madinatul Munawwarah, kota Madinatul Munawwarah. Kemudian Nabi diperintahkan untuk turun lalu salat 2 rakaat. Lalu kata Jibril, tahukah kau ya Rasulullah di mana kau salat? Barusan kau baru saja salat di Thaibah, yaitu Madinatul Munawwarah, wa ilaihal muhajarah, dan kesitulah nanti engkau akan berhijrah. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah setahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun di tempat yang kedua yang di situ disebut dengan kota Madian yang sudah masuk daerah Syam. Turun salat 2 rakaat. Kemudian naik lagi mengendarai buraq. Kata Jibril, ya Muhammad, tahukah kau barusan salat di mana? La, kata Nabi, tidak, aku tidak tahu. Kata Jibril, barusan kau salat di satu tempat yang namanya Madian, satu kota Madian, inda syajarati Musa. Di situ ada pohon yang tempat berteduh dan beristirahatnya Nabi Musa alaihissalam setelah dikejar dari kelompok Fir'aun dalam pengejaran yang pertama. Kemudian turun lagi dalam satu tempat yang ketiga, yang di situ satu bukit atau lembah Tursina atau Tursinin, ya. Kemudian Nabi naik lagi buraq sampai ke tempat yang keempat, yaitu ke Baitul Baitul Lahmin, tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Nah, dari Baitul Lahim itu menuju Masjid Baitul Maqdis udah deket banget, udah makin mendekati Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Tapi dalam jarak yang dekat dalam ukuran normal ataupun kebiasaan, di dalam perjalanan itulah dalam alamul mithal, alam-alam percontohan. Di situ Nabi diperlihatkan berbagai macam contoh daripada umatnya yang baik ataupun yang buruk dari akibat-akibatnya. Wa bainama huwa yasir. Perjalanan pertama dari Baitlahim itu menuju Masjid Baitul Aqsa, Nabi diperlihatkan idhuwa yasir alal buraq. Tiba-tiba Nabi melewati, ketika berjalan melihat satu pemandangan makhluk yang sangat menyeramkan. Itulah jin ifrit, ya. Ra'a ifritan minal jin, melihat satu bangsa jin yang namanya jin ifrit. Yatlubuhu bi syu'latin min nar, itu jin ifrit mengejar Nabi dengan membawa obor. Kullama iltafata ra'ah, setiap Nabi menengok dilihat. Pas Nabi lihat, dia juga lihat juga tuh jin. Nabi lihat, dilihatin lagi katanya. Itu katanya hikmahnya, kalau ada makhluk-makhluk seperti itu jangan kita kabur, pelototin aja udah. Dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah makhluk, ya, makhluk juga, ya, yang memang kadang arwah, ada roh-roh jahat, arwahus syurur disebut oleh ulama, yang dimanfaatkan oleh syaitan untuk menakut-nakuti kita. Maka bacaan kita udah banyak, ya. Ada al-muawwidzat, ada qulhu, al-falaq, ama an-nas, baca aja itu, ya. Maka kata Jibril, ya Muhammad, maukah kau aku ajarkan kalimat-kalimat, bacaan-bacaan yang kalau seandainya kau baca maka dia akan sirna, kabur, ya. Na'am, bala ya Jibril, ya Jibril. Maka kata Jibril, katakan, bacalah ini. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahit tammat allati la yujawizuna birrun wala fajirun. Diartikan, aku berlindung dengan zatnya Allah yang mulia, aku berlindung dengan
Allah, kepada Allah dengan zatnya yang mulia dan dengan kalimat-kalimat ataupun ayat-ayat ya, yang memang sempurna, yang tidak ada orang baik ataupun orang buruk yang dibacakan ayat ini kecuali ya, la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama, kecuali kita akan dilindungi, artinya dijauhkan dari mara bahaya apa saja, bahaya sesuatu yang turun dari langit, wabah, bala dan musibah, kita akan dilindungi dengan membaca kalimat ini. Nah, di antaranya juga yang senada atau sama dengan kalimat ini adalah yang sering kita baca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu sama artinya dengan ini ya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan dan keburukan apa saja yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk makhluk dari bangsa jin. Nah, itu ya. Maka begitu dibaca sama Nabi, nah, langsung nyungkep itu Jibril. Kemudian perjalanan berlanjut, hatta atau ala qaumin. Nabi diperlihatkan satu kaum, contoh kaum, yazra'un fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin kullama hasadu a'ada kama kana. Nabi melihat contoh orang lagi pada nanam pohon, satu bibit, langsung begitu ditanam itu langsung tumbuh, berbuah, ada hasilnya. Diambil, dipetik, ditanam lagi, tumbuh lagi saat itu juga. Apa itu maksudnya? Subhanallah ya. Itu gambaran ya. Maka faqala ya Jibril, Nabi bertanya, wahai Jibril, ma hadza? Apa ini? Faqala haula'il mujahiduna fi sabilillah tudha'afu lahumul hasanah bi 700 dha'fin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifuh. Kata Jibril, ya Muhammad, haula al-mujahidun, mereka itulah dari umatmu yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Itu kalau diartiin jihad, mereka yang berjihad di jalan Allah. Artinya apa tuh? Bersungguh-sungguh. Mereka lah orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah dalam beribadah, khususnya apa? Berinfak, bersodakoh. Nah, ini Pak ya, memang ini kerjaan kita, sebab kita punya harta, mau banyak mau dikit mau sedang ya, jangan lupa dalam berinfak dan bersodakoh dengan harta kita. Kata Jibril selanjutnya, tudha'af lahumul hasanah bi 700 dha'fin, akan diberikan balasan yang berlipat-lipat ganda bagi mereka dari satu kebaikan dengan 700 kali lipat. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna fi amwalihim wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berjihad, berinfak di jalan Allah, satu kali dia berinfak, sekali dia bersodakoh, maka Allah bisa balas satu itu dengan 700 kali lipat. Subhanallah. Wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifuh, dan apa-apa yang mereka infakkan di jalan Allah, fahuwa yukhlifuh, maka Allah, dia Allah pasti akan menggantinya. Contohnya tadi 700 kali lipat, bahkan bisa lebih, yang disebut bi ghairi hisab, tanpa hitungan lagi balasannya. Selanjutnya, wa wajada rihan thayyibatan. Nabi melewati lagi perjalanan, lagi jalan, tiba-tiba Nabi mencium bau harum, rihan thayyibatan, bau harum. Faqala ya Jibril, ma hadhihi ar-raihah. Maka berkata Rasulullah, bertanya kepada Jibril, ya Jibril, bau apa ini? Wangi banget, begitu luar biasa harumnya ini bau.
Kata Jibril, hadhihi raihatu masyitah, hadhihi raihatu masyitah binti Fir'aun wa auladuha. Ini bau harumnya tukang sisirnya anak perempuannya Fir'aun, dikenalnya dengan masyitah gitu. Masyitah dan anak-anaknya. Ini bau harumnya seperti ini. Bainama huya, kenapa emang? Jibril cerita katanya. Hiya, ketika satu hari di zaman kekuasaan Fir'aun, ini yang tukang sisirnya disebutnya masyitah dah gitu ya. Masyitah lagi nyisirin rambutnya anaknya Fir'aun. Tahu-tahu jatuh tuh sisirnya jatuh. Ini masyitah mukminah, orang yang beriman ya. Diambil sisir sambil mengucapkan Bismillah, apa itu katanya? Bismillah wa ta'isa Fir'aun. Bismillah ta'isa Fir'aun. Sambil diambil sisir sambil berkata, sambil ngucapin Bismillah dengan menyebut nama Allah dan celakalah Fir'aun. Didengar sama siapa? Anaknya yang lagi disisirin. Kata anaknya apa? Faqalat ibnatu Fir'aun awalaki rabbun ghairu abi. Masyitah, kau punya Tuhan selain bapakku? Bapaknya siapa tadi? Fir'aun. Kau punya Tuhan selain bapakku? Faqalat na'am. Iya, saya punya Tuhan, Allahu Rabbi. Tuhanku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Qalat, kata anaknya, afa ukhbiru bidzalika abi. Bahasa Betawinya, tak gua aduin nih sama bapak. Mau gak saya kasih tahu bapak saya nih bahwasanya kamu punya Tuhan selain bapakku? Apa kata Masyitah? Qalat na'am. Ya, silahkan kau beritahu bapakmu. Akidah, Pak. Lihat, jangan ragu-ragu, jangan mundur, jangan berubah, jangan belok, lurus di dalam kita mempertahankan akidah kita, karena begitu luar biasa maknanya apa? Harum kita dunia dan akhirat. Di dunia harum, Allah akan muliakan dengan sebutan-sebutan kebaikan. Oh, si fulan istiqomah ketika hidupnya nggak pernah belok, nggak pernah melenceng. Tuh harum di dunia dan di akhirat, itu maknanya. Maka ada keharuman yang keluar dari bau kubur daripada ataupun makbarah Masyitah dan keluarganya. Kelanjutan ceritanya, qalat na'am, kata Masyitah, silahkan kau aduin. Fa akhbarathu fada'aha faqal, maka sampailah berita itu kepada Fir'aun. Lalu Fir'aun panggil tuh Masyitah dengan keluarganya. Jadi keluarga itu Masyitah dengan suaminya dan dua anaknya ya. Di sini dikatakan wa kana lil mar'ati ibnan wa zaujun, dia punya Masyitah suami sama dua anak yang kecil. Dua anaknya, yang satu yang paling kecil banget. Jadi dua anaknya, yang satunya yang paling kecil yang masih bayi, kira-kira umur 7 bulan. Oh, masih bayi banget, 7 bulan. Tuh. Wa zaujun fa arsala ilaihim farawadal mar'ah. Nah, dipanggil disidang sama Fir'aun. Kata Fir'aun, awalaki rabbun ghairi. Masyitah, kau punya Tuhan selain aku? Qalat na'am. Iya, saya punya Tuhan, dan Tuhan saya bukan engkau. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi wa Rabbukum. Tuhanku adalah dan juga Tuhan engkau adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mantap, Pak, kita ngucapin kalimat la ilaha illallah itu. Makanya kalimat la ilallah itu sebagai pembaharu iman kita. Kita lagi lemah-lemah, lagi gimana, lagi banyak gundah gulana, banyak urusan, sebut aja la ilaha illallah itu menambah iman, minimal menjaga iman kita ya. Faqalat na'am rabbi wa rabbukallah. Tuh kata Masyitah, ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dibujuklah ini Masyitah dan suaminya supaya kembali, jangan masuk Islam, keluar dari Islam, beragama seperti nenek moyangnya yang dahulu, yaitu menyembah berhala atau menyembah Fir'aun. Faqala inni, nggak mau, fa'abaya,
kuat pendirian seorang yang beriman. Maka kata Fir'aun, faqala inni qatilukuma, kalau kau nggak keluar dari Islam, aku akan bunuh engkau dan keluargamu semua, termasuk anakmu yang paling kecil. Qalat ihsanan minka, silahkan, aku senang kalau kau jadikan kami satu kuburan. Kubur saya, silahkan kubur saya, suami saya, anak saya jadi satu kuburan, silahkan, ihsanan minka, itu yang saya suka, itu yang saya harapin. Makanya apa katanya selanjutnya, in qataltana anta jalana fi baitin wahidin qala dzalika laki bimalik alaina min haqq, katanya enggak, katanya saya akan rebus, saya akan bakar, rebus dah. Maka diperintahkan Algojo untuk membawa panci yang sangat besar, disebutnya gidir. Oke, kembuli gede banget tuh orang bisa masuk di situ, ya. Gidron, panci gede, ya. Tapi kalau masak air di rumah jangan pakai gidir, ya. Kita merebus orang ntar. Gidir matengin tuh, dipanasin. Fa uhmiyat thumma umira biha, dilempar yang pertama, dimasukin ke dalamnya suaminya yang pertama, kemudian anaknya yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga bayi yang umur 7 bulan mau dicemplungin, berkata dia, ini bayi salah satu beberapa bayi di dunia dengan kekuasaan Allah bisa berbicara. Yatakallam fil mahdi, disebut dalam hadis ada beberapa bayi yang bisa berbicara dengan kekuasaan Allah ketika masih bayi. Nah, ini dia katanya, hiya wa aulada fa'alqa wahidan hatta balagau sighra radi'in, tuh sampailah ke anak yang kecilnya mau diceburin. Faqala, berkata nih bayi, ya, dia ngomong nih bayi masih kecil, masih 7 bulan, bisa ngomong apaan? Tapi ini dengan kekuasaan Allah, dengan bilisanin fasih, dengan bahasa yang fasih, normal kayak orang udah bisa ngomong. Apa katanya? Ya ummah qa'i wa la taqasi'i wa la taqa'asi fa innaka 'alal haq. Kata anaknya, ya ummi, wahai ibu, qa'i, mantapkan akidahmu, katanya. Jaga, janganlah kau gentar, jangan kau takut. Kenapa? Fa innaki 'alal haq, karena sungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Jangan pernah berubah akidah. Ini pelajarannya, diantaranya disampaikan kisah ini untuk kita pertahankan akidah kita sampai mati. Kita menyebut terus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, akan dicemplungin semua. Fa ulqiyat hiya wa auladuha. Kemudian thumma ata ala qaumin, selesai, lewati lagi satu kaum yang di situ turdahu aw ru'usuhum kullama rudijat adat kama kadat. Nabi ngelihat satu kaum yang sedang mecahin palanya sendiri. Ini orang semua diambil batu gede banget, dipecahin palanya, baru dikit retak, belum dipecahin, belum berhenti, sampai hancur semuanya. Begitu hancur, balik lagi tuh pala, terus kayak begitu. Apa katanya? Wala yafturu anhum min dzalik faqala ya Jibril man haula. Nabi bertanya, ya Jibril, ya Allah, katanya, siapa mereka ya Jibril? Sangat menyedihkan. Siapa mereka ya Jibril? Qala haula alladzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis salatil maktubah. Kata Jibril, ya Rasulullah, itulah contoh azab siksaan bagi umatmu yang meremehkan dan menggampangkan sholat 5 waktu. Dia nggak sholat 5 waktu, muslim nggak sholat 5 waktu, atau muslim beragama Islam tapi sholatnya di ujung mulu, tahu di ujung ya.
Kadang di situ dilarangnya mancing, di situ takutnya. Ya. Takutnya di situ dilarangnya mancing, Ustaz Abdul Razak. Bukan nggak boleh mancing, sebab kalau mancing kan begitu, ya. Takutnya kena di sini. Entar-entaran mulu sholatnya. Jangan. Ya, yang dulu udah. Yang dulu udah, yang udah. Sekarang kita dengar ini satu ancaman, jangan kita tunda, ya. Insya Allah kita ada awal waktu, baru sehari 2 hari mati. Tapi udah cakep gak? Bagus, udah ada perubahan sholatnya. Insya Allah semuanya yang kesalahannya dulu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sekarang kita jaga sholat kita. Ini tekanannya di situ. Khususnya sholat 5 waktu. Silakan kita punya kesibukan dunia, tapi kita atur waktu. Karena semuanya adalah yang memerintahkan Allah, yang kasih rezeki Allah. Kita cari rezeki, kita lupa sama yang ngasih rezeki. Cari aja itu duit, cari aja itu apaan dari usaha kita, tapi kita nggak ingat sama yang ngasih duit. Nah, jangan, justru di situ kuncinya. Ya, kita panggilan Allah, kita berhenti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah menjadi berkah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ini memang masih panjang Pak perjalanannya, ya, maka saya singkat, ya. Di antaranya yang terakhir itu Nabi banyak dipanggil. Dari sebelah kanan ada orang memanggil, idda'u da'in an yamini ya Muhammad. Dari sebelah kanan Nabi dipanggil lagi. Nabi jalan lagi itu bersama malaikat Jibril. Di sebelah kanan ada manggil, ya Muhammad unzurni as'aluka. Ya Muhammad, tunggu saya sebentar, saya mohon tunggu saya sebentar. Falam yujibhu, Nabi nggak jawab. Ada yang manggil sebelah kanan, Nabi nggak jawabin. Faqala, Nabi langsung tanya Jibril, ya Jibril, ma hadza? Siapa ini? Apa ini? Katanya. Qala hadza da'il yahud. Ini adalah panggilan orang Yahudi, ajakan orang Yahudi supaya kita masuk ke agamanya. Ama annaka law ajabtahu tahawwadta ummatak. Seandainya kau jawab panggilannya iya aja itu, tapi Nabi nggak jawab. Dipanggil Nabi diam, jalan terus. Seandainya kau jawab panggilan orang Yahudi, maka umatmu akan lebih condong kepada orang Yahudi. Ada, memang dipastikan ada juga orang-orang yang lebih suka kepada orang Yahudi dan kafir. Itulah orang-orang munafik. Maka kita jauhkan dari sifat munafik. Jangan kita lebih suka kepada orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, ya. Jangan ke sana, tapi arah kita adalah terus menjaga hati kita, ibadah kita, berkawan dengan orang-orang beriman. Inilah menyelamatkan akidah kita, ya. Kemudian dari sebelah kiri juga ada panggilan, ya Muhammad undurni, berhenti sebentar, tunggu saya. Falam yujibhu, Nabi nggak jawab juga. Nabi langsung tanya Jibril, ya Jibril, ma hadza, apa ini ya Jibril? Kata Jibril, hadza da'in nasara, ini ajakan panggilan orang Nasrani. Tuh musuh-musuh Islam semuanya, Yahudi, Nasrani. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani, musuh-musuh Islam, Israel, Zionis, tidak akan redha dengan Islam. Palestina nggak bakal dibiarin sampai mereka menguasainya. Itu kita juga semuanya di negara kita, jangan sampai kita condong kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dan ajakan-ajakan rayuannya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga akidah kita, amin ya rabbal alamin. Sampailah di akhir itu banyak di antara gambaran-gambaran tentang dunia. Nabi lagi lewat, tiba-tiba di depan ada yang jegat. Nenek-nenek necis, tahu nenek necis? Ganjen. Nenek-nenek udah peot, udah keriput semuanya, tapi kalung gelang semuanya gemerlap banget gitu. Kata Rasulullah, ma hadza ya Jibril? Apa ini Jibril? Maksudnya apa ini? Nenek-nenek ganjen banget modelnya. Yang pertama kata Jibril, perhiasan yang ada dalam dirinya itulah dunia yang menipu. Dan nenek-nenek ini kenapa? Itulah umur dunia. Namanya orang kalau udah nenek-nenek udah bau tanah, udah tinggal mati sebentar doang. Umur dunia nggak lama, kenikmatan dunia cuma sebentar, dan kadang dia bisa menipu.
ambil dari bagian dunia kita untuk kita jadikan sebagai ladang akhirat kita. Ya, kita infakin, kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.